Kelompok kami beranggotakan Fatima Landi, Hendy Chandra Saputra, saya sendiri, Tasya Indriani, Fajar Nurpala, Muhammad Ripandika, dan Rizal Rafi Gipari. Organisasi dalam proyek konstruksi merupakan hal yang sangat penting. Secara umum, yang dimaksud dengan mengorganisir adalah mengatur sumber daya perusahaan atau proyek dalam suatu gerak yang harmonis untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sarana untuk mencapai maksud tersebut adalah organisasi. Oleh karena itu, tujuan perusahaan atau proyek berbeda-beda, maka susunan organisasinya pun akan berbeda, di mana tidak ada struktur organisasi yang dapat digunakan untuk semua jenis kegiatan dengan hasil yang sama. Penanganan yang efektif terhadap organisasi dan sumber daya selalu menghadapi banyak tantangan. Organisasi-organisasi sekarang harus menghadapi persaingan di pasar global dan ledakan teknologi dan informasi yang ada. Meskipun faktor-faktor yang penting di suatu organisasi industri meliputi sumber daya, keterampilan, dan teknologi. Namun kunci keberhasilannya terletak pada manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang mengatur semua unsur atau elemen yang terlibat dalam organisasi, termasuk individu-individu yang berada di dalamnya, sarana dan prasarana serta segala peraturan dan prosedur untuk secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi dimaksudkan untuk mengatur kerjasama, hierarki, wewenang, tugas, dan tanggung jawab masing-masing personil. Terdapat berbagai macam jenis struktur organisasi, tetapi yang paling dikenal ada dua jenis, yaitu organisasi fungsional dan organisasi matriks. Bentuk organisasi lain yang dikenal adalah organisasi yang berorientasi pada produk atau yang berorientasi pada proyek. Organisasi ini dipecah atau dikelompokkan menjadi unit-unit berdasarkan fungsinya. Organisasi fungsional seringkali disebut sebagai organisasi tradisional. Sebagai organisasi ini banyak dijumpai dan berhasil baik di perusahaan atau lembaga yang melaksanakan kegiatan operasional rutin dan relatif stabil. Penanganan yang efektif terhadap organisasi dan sumber daya selalu menghadapi banyak rintangan. Organisasi sekarang harus menghadapi persaingan di pasar global dan ledakan teknologi dan informasi yang ada. Selanjutnya untuk ciri-ciri organisasi fungsional akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan paparkan terkait ciri-ciri organisasi fungsional. Yang pertama itu prinsip komando tunggal, di mana masing-masing personil hanya memiliki satu atasan. Yang kedua, setiap personil mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga, arus informasi dan pelaporan bersifat vertikal. Yang keempat, hubungan kerja horizontal diatur dengan prosedur kerja, kebijakan, dan pelaksanaan. Selanjutnya, mekanisme koordinasi antar unit bila diperlukan dilakukan dengan rapat atau membentuk panitia perwakilan. Berikut adalah kelebihan organisasi fungsional. Yang pertama adalah memudahkan pengawasan. Kenapa? Karena setiap personil hanya melapor kepada satu atasan. Selanjutnya, adanya potensi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian untuk menjadi spesialis di bidangnya. Selanjutnya, konsentrasi perhatian personil terpusat pada sasaran bidang yang bersangkutan. Selanjutnya, penggunaan sumber daya yang lebih efisien sebagai akibat pekerjaan yang sejenis dan berulang-ulang. Dan memudahkan pengendalian kinerja personil serta pengendalian mutu, waktu, dan biaya. Berikut kesulitan organisasi fungsional. Yang pertama itu cenderung memprioritaskan kerja dan kinerja dan keluaran dari masing-masing bidang. Jadi tidak mengurusi bidang lainnya. Selanjutnya, tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas proyek secara keseluruhan.
Selanjutnya itu semakin besar organisasi, semakin panjang prosedur pengambilan keputusan. Karena organisasi fungsional ini bersifat vertikal, sulit mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pekerjaan yang multidisiplin dan melibatkan banyak pihak di luar organisasi. Selebihnya kurangnya jalur komunikasi horizontal. Pada organisasi proyek fungsional, lingkup kegiatan proyek diserahkan kepada salah satu departemen dan menjadi bagian atau tambahan dari kegiatan fungsional yang ada serta dipimpin oleh manajer lini. Terus, organisasi ini banyak dijumpai pada perusahaan yang telah memiliki organisasi fungsional untuk mengelola usahanya sehari-hari dan baru kemudian harus menangani kegiatan baru yang berupa proyek. Untuk proyek yang tidak terlalu besar dan jenis kegiatannya masih dapat dilakukan oleh salah satu bidang fungsionalnya, penggunaan organisasi ini cukup baik. Struktur organisasi jenis ini kurang efektif untuk menangani proyek besar atau kompleks. Berikut merupakan contoh dari organisasi fungsional. Contoh di sini saya paparkan tentang organisasi fungsional di bidang bisnis. Yang pertama ada ya presiden atau pemimpin tunggal yang tadi. Terus ada di bidangnya masing-masing, di bidang marketing, produksi, dan keuangannya. Terus ke bawahnya juga ada alirnya lagi gitu. Jadi ada di bidang salesnya, terus di bidang manufaktur, dan di bidang akuntansi. Selanjutnya organisasi matriks selain ada jalur formal vertikal terdapat pula jalur formal horizontal. Dalam struktur organisasi matriks, personil tetap terikat secara administratif kepada departemen fungsional sebagai induk organisasinya dan juga terikat kepada pemimpin proyek mengenai tugas yang ditangani di proyek. Struktur organisasi seperti ini diharapkan dapat memperbaiki kekurangan organisasi fungsional sehingga dapat menyesuaikan dan memberikan tanggapan yang cepat terhadap kegiatan proyek yang dinamis. Kelebihan dari struktur organisasi matriks, dengan adanya penanggung jawab khusus, maka kepentingan proyek dapat dijaga, dipelihara, dan dikerjakan secara terus-menerus. Memungkinkan penanganan masalah proyek yang timbul dengan cepat. Memungkinkan pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif oleh lebih dari suatu proyek secara bersamaan. Selain bertugas di dalam proyek, personil masih dapat meningkatkan profesinya dan mengikuti kemajuan teknologi karena tetap terikat kepada induk organisasi fungsionalnya. Kekurangan organisasi matriks dapat menimbulkan konflik antar organisasi maupun personil karena kompleksitas organisasinya. Adanya ketergantungan antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Seringkali suatu organisasi memiliki tugas-tugas lain di luar proyek yang ditangani. Adanya dua jalur pelaporan bagi anggota tim inti proyek. Pimpinan proyek harus mengkomunikasikan dan melakukan kompromi dengan pimpinan dalam organisasi fungsional yang mungkin memiliki tujuan yang berbeda dengan proyek yang sedang dikerjakan. Di sini ada contoh organisasi matriks yang dimana ada paling atas itu pimpinannya, terus ke bawah lagi ada pimpinan bagian keuangannya, engineeringnya, dan manufaktur dan pemasarannya. Dengan ada dua manajer untuk pegawainya.
Organisasi proyek. Organisasi proyek adalah organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk tugas khusus pengelolaan proyek. Pembentukan organisasi proyek harus memperhatikan berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan agar manajemen proyek dapat diterapkan dengan baik. Unsur-unsur konsep manajemen proyek yang perlu diterapkan dalam organisasi antara lain adalah adanya arus horizontal dan vertikal, adanya penanggung jawab tunggal dalam proyek, dan adanya pendekatan sistem dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Lalu di sini saya akan menjelaskan organisasi proyek dan kontraknya. Nah, di dalam organisasi proyek ini terdapat banyak variasi organisasi proyek yang ditimbulkan dari perbedaan hubungan pihak kontraktual dari pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ini ada pemisahan organisasi, separation of organization. Nah, pemisahan organisasi ini strukturnya akan dipisahkan menurut dengan fungsinya. Sebagai contoh di sini ada pelaksanaan, pembangunan, dan manajemen konstruksi. Di dalam pelaksanaan ini ada konsultan yang merencanakan proyek. Pelaksanaan pembangunan, maksud saya perancangan pembangunan yang direncanakan oleh konsultan. Lalu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh kontraktor, dan yang tentu juga manajemen konstruksi profesional. Semua struktur itu dipisahkan oleh fungsinya masing-masing. Lalu selanjutnya ada penggabungan organisasi. Di sini penggabungan organisasi sebaliknya seperti pemisahan organisasi sebelumnya. Di sini contohnya itu ada pembangunan pemilik owner, builder, dan proyek putar kunci, turnkey project, yang akan dijelaskan nanti. Lalu ada hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Di sini hubungan antar pihak-pihak dalam proyek ini dapat dibagi dari dua bagian. Yang pertama hubungan fungsional, yaitu hubungan yang dilaksanakan sebagai dengan fungsi dari setiap pihak. Seperti tadi, fungsi dari kontraktor dan konsultan yang berbeda, tapi akan memperlibatkan kedua pihak tersebut. Lalu selanjutnya ada hubungan formal atau kontraktual, yaitu hubungan kerjasama yang dikukuhkan dengan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh misalnya di pihak pemilik dan kontraktor atau konsultan. Sebelum melaksanakan proyek tersebut, kedua pihak menyepakati kontrak yang sebelumnya sudah disepakati kedua pihak. Lalu selanjutnya faktor pemilihan jenis organisasi. Untuk memilih jenis organisasi, kita harus memperhatikan yang pertama jenis proyek. Jenis proyek di sini akan menentukan organisasi apa yang tepat untuk dipilih. Lalu selanjutnya ada volume pekerjaan dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya ada kompleksitas proyek. Kompleksitas ini yang dimaksud adalah suatu indikator antar hubungan dalam suatu proyek yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan ini dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Selanjutnya ada keadaan anggaran belanja, yaitu derajat ketepatan yang diizinkan dan kecepatan pengembalian investasinya. Lalu ada keadaan dan kemampuan pemberian tugas pemilik proyek yang berkaitan dengan teknis, knowledgeable, unknowledgeable, owner, dan administratif. Lalu ada jenis kontrak. Jenis kontrak ini juga mempengaruhi pemilihan dari jenis organisasi. Lalu sifat proyek. Sifat proyek ini dapat berupa sifat proyek yang tunggal, berulang bersama, atau bisa jadi dengan jangka yang panjang. Lalu di sini ada variasi skema hubungan antar pihak-pihak yang terlibat. Ada beberapa kemungkinan di sini yang dapat terjadi hubungan antar pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama ini dari tradisional. Dapat kita lihat di sini di pihak pemilik dan pihak konsultan saling berhubungan antara kontraktual dan fungsional, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Hubungan kontraktual sudah, jadi kedua pihak ini sudah menyepakati kontrak yang akan disepakati bersama untuk kedepannya. Pemilik konsultan dan kontraktor juga memiliki hubungan kontraktual dan hubungan fungsional, sedangkan
kontraktor dan konsultan hanya memiliki hubungan fungsional di skema hubungan tradisional ini. Selanjutnya, hubungan di ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pemilik mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada konsultan dan kontraktor. Konsultan dan kontraktor memiliki kedudukan yang sama. Nah, pemilik bisa juga jadi konsultan, pemilik juga bisa jadi kontraktor. Dalam situs ini, sebuah intuisi mempunyai kemampuan dan fungsi sebagai pemilik konsultan sekaligus kontraktor. Proyek seperti ini disebut sebagai proyek swakelola. Pemilik memiliki keahlian sebagai konsultan sehingga hanya mengadakan hubungan kontrak dan kontrak sebagai pelaksana. Pemilik juga berfungsi sebagai kontraktor pelaksana sehingga hanya mengadakan hubungan kontrak dengan konsultan. Tadi pemilik langsung berhubungan dengan konsultan dan kontraktor, tapi sekarang pemilik punya pemiliknya ke konsultan kontraktor melewati konsultan kontraktor. Hubungan ini terdapat di Trunken Project. Beda dari yang tadi, pemilik langsung ke konsultan dan pemilik ke kontraktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, bisa. Slide 26. Lanjut, Dik, slide-nya, Dik. Selanjutnya, yaitu struktur organisasi seperti ini dilaksanakan pada proyek yang menggunakan konsultan, manajemen konstruksi sebagai manajemen konstruksi sebagai manajer konstruksi. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada tradisional, lalu ada swakelola atau pembangun pemilik, lalu yang ketiga ada proyek putar kunci, turnkey project. Yang keempat, proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek. Yang kelima, proyek yang menggunakan konsultan manajemen sebagai manajer konstruksi, construction manager. Yang pertama, tradisional. Jenis organisasi tradisional yaitu konsultan perencana terpisah, lalu kontraktor utama atau umum tunggal, lalu banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama. Lalu jenis kontrak yang diterapkan biasanya harga tetap, fixed cost, harga satuan sesuai bagan. Ya, ini. Selanjutnya swakelola. Ciri-cirinya, pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Lalu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri secara fakultatif atau dilaksanakan oleh kontraktor atau subkontraktor.
Jenis kontrak yang ditetapkan biasanya harga tetap, harga satuan. Lalu turnkey project. Ciri-cirinya dari bentuk organisasi proyek putar kunci di mana konsultan kontraktornya berfungsi sebagai dan pelaksana dan perusahaan yang bertanggung jawab baik untuk perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi. Ada keterlibatan subkontraktor spesialis dengan subkontraktor spesialis. Lalu jenis kontrak yang diterapkan pada bentuk organisasi seperti ini adalah harga tetap. Selanjutnya, proyek yang memisahkan kegiatan perencanaan dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan proyek. Ciri-cirinya, pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan berbeda dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan. Jenis kontrak yang diterapkan pada bentuk organisasi seperti ini adalah harga tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rida. Riza. Halo. Saya akan menjelaskan proyek yang menggunakan konsultan sebagai construction manager. Terlihat pemilik berada di paling atas, pemilik proyek berada di paling atas yang berarti mempunyai wewenang. Berikut ciri-cirinya yaitu manajer konstruksi umumnya bertindak sebagai wakil dari pemilik. Tim 3 kelompok terdiri dari pemilik atau bisa disebut dengan pemborong, manajer konstruksi, perencana, serta kontraktor. Berikut keuntungan dan kerugian jenis struktur organisasi proyek. Yang pertama yaitu skema organisasi tradisional. Di sini jelas pemilik, konsultan, dan kontraktor mempunyai hubungan fungsional serta dan konstruktural. Skala tersebut menengah ke atas. Berikut skema organisasi swakelola. Pemilik atau pemborong masih tetap berada di atas, tetapi hanya mempunyai hubungan fungsional. Dan selanjutnya yaitu antar pemilik dan kontraktor mempunyai hubungan kontraktual, sementara semua pihak masih mempunyai hubungan fungsional. Proyek tersebut biasanya diterapkan menengah ke bawah. Dan juga berikut, antar pemilik dan konsultan mempunyai hubungan fungsional, kontraktual,
dan semua pihak juga mempunyai hubungan fungsional. Oh ya, perlu kalian ketahui, proyek menengah ke bawah biasanya berada di angka 200 juta ke bawah, atau bisa disebut penayangan langsung. Dan berikut turnkey project mempunyai hubungan antara pemilik dan konsultan kontraktor. Sementara konsultan kontraktor mempunyai hak dan wewenang hubungan fungsional. Dan sesudah itu pemilik masih berada di atas. Yang nomor 6 ya, masih mempunyai hubungan fungsional dan kontraktual antara konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas. Sementara konsultan pengawas mempunyai hubungan fungsional antara kontraktor. Proyek tersebut biasanya diterapkan di proyek-proyek besar, yaitu mempunyai angka 200 juta lebih. Biasanya yang disebut proyek lelangan. Dan yang terakhir, pemilik mempunyai hubungan kontraktual antar konsultan, kontraktor, serta manajemen konstruksi. Dan antara manajemen konstruksi, kontraktor, dan konsultan mempunyai hubungan fungsional. Tetapi manajemen konstruksi juga mempunyai hubungan fungsional dengan pemilik, berbeda dengan konsultan dan kontraktor. Tes. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan.